Kami mengintegrasikan laporan keuangan dan transaksi dari 6 cabang yang kami miliki, sehingga sistem harus online. Dan ternyata sejak menggunakan Sikundo atau Sakti ini, kami tidak lagi kesulitan untuk mengintegrasikan laporan keuangan dari 6 cabang yang kami miliki. Selain itu, menarik laporan keuangan dan laporan transaksi seluruh cabang menjadi jauh lebih mudah. Selain sistem, Sikundo ini juga dilengkapi dengan layanan Sikundo Mobile untuk petugas lapangan dan juga SaktiLink sebagai platform pembayaran yang bisa diakses oleh seluruh anggota. Karena CU Mandiri menerapkan layanan pick up service atau layanan lapangan, maka penggunaan Sikundo Mobile ini menjadi sangat bermanfaat. Staf jadi bisa melakukan transaksi secara real time dan anggota yang dilayani bisa langsung melakukan pengecekan atas transaksinya melalui aplikasi SaktiLink. Pengecekan melalui aplikasi SaktiLink ini menjadi sangat penting karena anggota sebagai pemilik perlu untuk menjalankan fungsi kontrol pada CU Mandiri. Ini juga akan mengamankan staf dan anggota itu sendiri, serta juga meminimalisir terjadinya fraud. Dengan adanya aplikasi SaktiLink ini juga menolong anggota yang tidak melek digital, anggota yang tidak memiliki HP, atau anggota yang HP-nya masih jadul. Contohnya CU Mandiri pernah memberdayakan anggota yang berprofesi sebagai tukang becak dengan menjadikan mereka kurir, sehingga anggota-anggota yang memiliki SaktiLink dan melakukan pembelanjaan tinggal membayar saja menggunakan QR yang dipegang oleh bapak-bapak becak tadi. Kemudian sosialisasi penggunaan aplikasi SaktiLink ini juga kami maksimalkan ke seluruh kalangan anggota CU Mandiri, baik itu usia muda maupun yang sudah berusia lanjut. Bagi seluruh anggota CU Mandiri, secara rutin kita adakan kelas SaktiLink untuk mempelajari fitur-fitur yang ada di aplikasi SaktiLink. Bagi anggota yang berprofesi sebagai wirausaha, CU Mandiri juga menggunakan platform aplikasi Laci. Aplikasi Laci ini juga dibuat oleh PT SKK. Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan para pelaku usaha, anggota yang berprofesi sebagai wirausaha untuk melakukan pencatatan keuangan usahanya. Dimulai dari transaksi kasir, kemudian pencatatan stok, hingga pembuatan laporan keuangan harian dan bulanan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, koperasi itu hadir untuk menolong anggotanya menjadi sejahtera. Karena sejatinya, koperasi itu hanya sebagai sebuah kendaraan saja untuk mencapai tujuan keuangan. Ketika sekarang ini dengan adanya perkembangan teknologi, anggota-anggota kita ini banyak yang belum melek teknologi. Lalu bagaimana CU atau koperasi akan menolong anggotanya? Yang pertama, CU atau koperasinya harus berubah menjadi koperasi modern. Maka harus menggunakan sistem keuangan berbasis teknologi yang didukung dengan platform keuangan yang sudah terintegrasi. Contohnya tadi CU Mandiri. CU Mandiri menggunakan Sikundo yang sudah terintegrasi dengan aplikasi SaktiLink dan aplikasi untuk wirausaha tadi. Karena CU Mandiri sudah mau berubah ke sana, maka anggota-anggota kita yang tadinya belum melek teknologi, anggota-anggota kita yang masih berada di belakang, seperti contohnya Bapak Becak tadi, kalau kita tidak berubah, mereka menjadi korban, mereka yang harus kita tolong. Karena kita sudah berubah, kita sudah modernisasi, akhirnya tukang becak yang tadinya tidak punya HP atau yang HP-nya masih jadul, akhirnya kita hanya dibekali dengan QR, mereka bisa mendapatkan sumber pendapatan baru. Lalu juga pada faktanya anggota di koperasi banyak yang berusia tua atau berusia lanjut. Nah, bukan berarti kita meninggalkan mereka yang belum melek teknologi ini. Namun kita juga harus mengupayakan supaya anggota-anggota yang berusia lanjut ini juga mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Akhirnya kita mengadakan kelas-kelas online dan kelas-kelas offline untuk memfasilitasi anggota-anggota yang belum melek secara digital ini. Lalu akhirnya mereka mampu membaca keuangannya sendiri. Jangan ditunda lagi untuk segera memodernisasi koperasi agar anggota kita yang masih tertinggal dan belum melek teknologi dapat kita tolong. Karena koperasinya sudah berubah menjadi modern.
itu yang sudah masuk di dalam Itu kali ini ini saya akan diharapkan mengganti nama sesuai dengan nama bagaimana yang sudah didaftarkan setelah sebelumnya. kalau sakit. Untuk format penulisan nama bisa dilihat pada kolom chat Zoom yang telah di-share oleh tim. Semenjak kooperasi kami menggunakan program Sakti, sebagai kolektor merasa sangat terbantu dalam bertransaksi dengan milenial yang belum pakai Sakti operasinya, pakai Sakti dong, semua urusan jadi lebih gampang. Jadi ini kita bisa bertransaksi menggunakan Sakti di MediaPad. Kerjaan para kolektor jadi lebih mudah, semuanya lebih mudah. Di era digital ini kita memakai program Sakti ini, saya sebagai pengurus anggota koperasi yang langsung turun ke lapangan, pekerjaan saya dipercepat dan Sakti sangat membantu kinerja kami. Misalnya data operasi aman, input data menjadi lebih mudah dan hemat lagi. Program Sakti sangat membantu pekerjaan yang saya lakukan itu lebih dipercepat dan pelayanan data-data anggota lebih aman. Itu yang sudah masuk dalam ruangan ini diharapkan mengganti nama sesuai dengan nama yang sudah didaftarkan sebelumnya. Format penulisan nama bisa dilihat pada kolom chat Zoom yang telah di-share oleh tim. Bapak Ibu bisa kunjungi akun media sosial Sakti untuk mendapatkan informasi menarik terkait Sakti. Bapak Ibu bisa cek pada link sosial media yang sudah di-share oleh kami pada kolom chat Zoom. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke ruangan Zoom, diharapkan mengisi daftar hadir pada link yang telah kami share pada kolom chat Zoom. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan memulai acara workshop Sakti Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpah rahmatnya kepada kita untuk dapat hadir pada kegiatan workshop Sakti Center dengan tema memahami konsep dan manfaat digitalisasi bagi koperasi. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya, Rizka dari tim Sakti, sebagai moderator pada kegiatan hari ini, untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Selanjutnya pembacaan doa, foto bersama, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa demi kelancaran dan semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Doa bisa dilakukan di dalam hati dan bisa menyesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita akan lanjutkan sesi foto terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan webcam atau kameranya terlebih dahulu.
Ya, baik Bapak Ibu, bisa diaktifkan terlebih dahulu ya webcam atau kameranya untuk sesi foto bersama. Ya, sekali lagi Bapak Ibu bisa diaktifkan dulu kameranya ke webcamnya. Ya, baik. Baik, kita akan mulai sesi foto bersamanya Bapak Ibu dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, ini Bu Yati, Pak Tatang, Bu Akmarina, Bu Astri, ini bisa diaktifkan terlebih dahulu kameranya ya. Oke, Bu Yati, izin sebentar ya Bapak untuk aktifkan dulu kameranya. Oke, Pak Tatang, mohon izin sebentar untuk diaktifkan terlebih dahulu kameranya untuk sesi foto bersama. Oke, sudah mungkin ya. Oke, kita sekali lagi ya untuk foto bersamanya di dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu bisa dinonaktifkan kembali kamera teleponnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian materi dengan tema memahami konsep dan manfaat digitalisasi bagi koperasi, yang akan disampaikan oleh Mas Erliandi. Selama pemaparan materi berlangsung, kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan kepada pemateri. Diharapkan Bapak Ibu bisa berperan aktif dalam berdiskusi dalam kegiatan pagi hari ini. Nantinya, pemateri akan memberikan demo penggunaan aplikasi Sakti. Untuk alamat aplikasi, silakan Bapak Ibu bisa lihat pada kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Untuk masing-masing user sudah kami kirimkan pada WhatsApp yang sudah terdaftar ya pada saat Bapak Ibu mendaftar. Silakan Bapak Ibu untuk bisa diakses ya alamat aplikasinya dan dicoba login. Saya persilakan kepada Mas Erliandi untuk menyampaikan materinya. Terima kasih ya Teresa atas kesempatannya dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Leonid Pratama, saya dari tim Sakti juga. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya mempanggil profil terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita dari tim Sakti, yaitu PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo atau bisa disingkat PT Stata. Alamat web kita ada di https 2
ppskk.id atau di info@ppskk.id. Nah, kami sendiri tentang PT Staka sendiri, itu kita perusahaan teknologi di informasi yang mengembangkan perangkat lunak untuk sistem keuangan operasional koperasi, Bapak Ibu. Nah, untuk PT Staka sendiri adalah perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi SMKI ISO 27001-2 untuk sistem keamanan dan terdaftar di Kominfo. Nah, saat ini kami sudah melayani ratusan koperasi dan jutaan anggota koperasi dalam ekosistem Sakti secara nasional yang menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Sakti. PT Sakti Kinerja Kolaborasi sendiri adalah perusahaan milik konsorsium koperasi Indonesia di mana pemegang sahamnya adalah koperasi-koperasi dan didirikan di 6 Juni 2018 di Probolinggo, Jawa Timur. Nah, untuk visi kami sendiri terbentuknya adalah ekosistem koperasi modern dan inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Dan misi kami juga yaitu menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak, membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional, dan memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Nah, ini untuk Sakti sendiri sudah bekerja sama dengan multi pihak sendiri. Di sini ada IDX Corp, dan ada Dekopin Bali juga, ada Diskut Jabar, ada Diskut UMKM Kota Bandung, ada Bank Sinarmas, yang bersama BRI, Bank Nobu, Flip, Ayo Connect, dan lain-lainnya. Nah, untuk penyebaran yang sudah bermitra dengan kita sendiri, yaitu sini sudah tersedia di gambar di slide ini. Nah, layanan PT SKK sendiri telah digunakan oleh lebih dari 1 juta pengguna aktif di 400 koperasi di seluruh wilayah Indonesia. Dan juga ada di Timor Leste juga ya Bapak Ibu. Nah, untuk di Jawa Barat sendiri, ini list-listnya untuk koperasi yang sudah bermitra dengan kita. Nah, di Jawa Timur juga sudah ada, ini yang sudah bermitra dengan kita juga. Di Jawa Tengah pun sudah ada, ini listnya, dan juga di Jakarta juga sudah ada. Untuk lebih lengkapnya, bisa juga Bapak Ibu masuk di di daftar mitra CU-nya bisa dicek di HTTPS di 2/sakti.link/pagar-mitra. Nah, di sini untuk slide selanjutnya sendiri ada aplikasi penunjang utama tentang digital koperasi. Nah, di sini kita punya core sistemnya dan juga punya aplikasi mobile untuk anggotanya. Nah, untuk core system sendiri untuk mengurus administrasi di koperasi sendiri, dan untuk anggotanya bisa lewat HP, jadi bisa dibawa kemana-mana. Nah, untuk platform Sakti Online sendiri, yaitu platform Sakti Online adalah aplikasi utama dari layanan digital untuk bisnis koperasi yang meliputi berbagai fitur seperti simpanan, pembiayaan, konvensional, maupun berbasis syariah, retail, produksi, jasa, e-commerce, dan juga lain-lain. Sakti sendiri sudah mengintegrasikan bisnis koperasi dan anggotanya dalam sebuah ekosistem digital dan berinteraksi dengan lembaga bisnis di luarnya melalui interkoneksi secara online dan real time. Aplikasi sendiri ada konvensional, ada syariah, dan konvensional ini koperasi simpan pinjam berbasis konvensional yang dapat mengelola data anggota simpanan, pinjaman, keuangan, hingga fitur perhitungan jasa simpanan untuk jenis simpanan harian, jangka, maupun deposito. Nah, untuk di syariah sendiri, ini satu contoh aplikasi, cuman berbeda metodenya saja, ada syariah, ada konvensional. Nah, ini syariahnya sendiri, platform digital untuk simpan pinjam, pembiayaan syariah atau KSPTS, yang dapat mengelola keanggotaan simpanan, pembiayaan, akuntansi, dan perhitungan berdasarkan hasil nisbahnya, berdasarkan hasil nisbah. Nah, selanjutnya, kita di sini ada Sakti Multi Usaha, Bapak Ibu. Sakti Multi Usaha adalah merupakan bagian dari platform Sakti, fitur untuk usaha retail dengan fitur meliputi manajemen persediaan barang dan jasa. Nah, penjualan dengan aplikasi POS dan invoice, pencatatan pembelian barang, dan pembuatan laporan keuangan. Nah, di sini juga kita ada Sakti Link untuk yang dipakai anggota.
koperasi Bapak Ibu. Nah, Skilling merupakan aplikasi penunjang sistem koperasian yang mudah untuk digunakan oleh seluruh anggota koperasi dan terhubung dengan platform Sakti online. Dikembangkan dan didukung oleh komunitas sehingga senantiasa terus memperoleh peningkatan fitur secara kelanjutan. Sakti Link mempermudah anggota untuk mengakses informasi saldo simpanan, pinjaman, pembelian pulsa, token listrik, berbagi ke bank, dan pembayaran PDAM, dan lain-lainnya. Nah, di slide selanjutnya, ini ada satu link dashboard yang digunakan oleh staf koperasi atau admin koperasi untuk melihat transaksi anggota koperasi di Sakti serta pengaturan dalam produk. Sakti dashboard juga menampilkan fitur informasi terkait data keanggotaan, memiliki fitur EKYC atau bisa disingkat e-commerce Know Your Consumer yang mengenal calon anggota koperasi dengan mengidentifikasi kartu identitas secara online. Nah, ini tuh satu linknya sendiri, tampilannya bisa berbagi kemanapun dan apapun fiturnya, berbagi ke sama anggota koperasi koperasi lainnya, bahkan ke bank sekalipun kini bisa dilakukan dengan sekejap oleh praktis dan di aplikasi Shopee. Di Shopee juga bisa top up e-wallet seperti ya kayak yang e-commerce lainnya ya, bisa kayak akun e-wallet andal. Terus di pembelian juga bisa beli pulsa, token listrik, bayar PDAM, BPJS, dan lain-lain tanpa perlu keluar rumah karena semua dapat dilakukan oleh Saktili. Nah, untuk anggota Kopas sendiri bisa melakukan pengajuan angsuran di lewat Saktili langsung tanpa perlu datang ke Kopasnya langsung. Jadi bisa lewat HP. Di selanjutnya terakhir dukungan ya Saktili juga sudah enkripsi khusus untuk menjaga agar transaksi tetap aman. Dan transaksi pada aplikasi Kling juga dapat dilakukan dengan QR. E-wallet sendiri yang sudah terhubung di link aja OVO, Dana, dan GoPay, Bapak Ibu. Dan untuk download aplikasinya bisa melalui iOS ataupun Google Play. Nah, selanjutnya ada aplikasi Laci, Bapak Ibu. Nah, aplikasi Laci itu aplikasi bisnis online yang dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian inventory, accounting, dan pelaporan yang dapat mempermudah pelaku usaha dalam memantau dan menjalankan bisnisnya, sehingga semakin kompetitif dan selaras dengan perkembangan zaman. Laci memiliki beberapa modul pendukung yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Nah, di sini selanjutnya ada dari Laci sendiri, itu ada Laci Mart. Laci Mart sendiri adalah layanan e-commerce yang dapat digunakan untuk membantu para pelaku usaha berjualan produk secara kreatif dan secara online. Ini Bapak Ibu. Nah, terakhir ini kontak informasi kita. PT Sakti Kinerja Kelautan sendiri kita ada di 3 tempat, yaitu satu di Bukit Cimanggu City, Blok M2, nomor 4, Bogor, Jawa Barat. Itu kantor pusat kita. Di selanjutnya ada kantor pendirian kantor kita juga, yaitu di Jalan DI Panjaitan, nomor 62C, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dan untuk di Bandung sendiri, kita ada berada di Jalan Kerolean Raya, nomor 20B, Soekarno-Hatta, Bandung. Dan untuk nomor, bisa dihubungi di nomor yang sudah tertera, atau di media sosial kita yaitu di sakti.center, atau di web kita juga yaitu di info@ppsektor.id, atau di https://ppskk.id. Eh, Sekian dari company profile yang sudah diterangkan. Untuk Bapak Ibu, sebelum lanjut kita ke Saktiling, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke Sakti online ya Bapak Ibu.
Nah, ini sudah masuk ya ke portal aplikasi Sakti online sendiri, bisa di pelatihan gov.id ya, wikipedia.slash/apps.indonesia. Nah, ini tuh usernya sendiri kita masukkan dulu. Kemudian, nah ini ada 3 pilihan nih, gimana sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Kalau emang cuma satu, kita masuknya spesial. Tapi untuk lebih dari satu, bisa di kodenya yang lain. Kita masukin saja lah satu-satu preset, ini passwordnya. Nah, ini sudah masuk ya tampilannya Bapak Ibu. Nah, di sini ada administrasi, transaksi, akunting, rasio keuangan, pengaturan, laporan, penjaminan, aktivitas, dan kecerdasan. Nah, di sini sendiri sudah lengkap ya Bapak Ibu di aplikasi Saktinya sendiri. Nah, untuk itu kita masuk ke administrasi untuk mendaftar anggota ya Bapak Ibu. Kita masuk ke anggota, daftar anggota. Nah, di sini juga untuk Bapak yang sudah ada bermitra dengan kita, bisa dimigrasikan, dibantu untuk tapi untuk ada anggota baru, Bapak Ibu sendiri bisa menambahkan di tambah anggota. Nah, di sini udah ada semua ya Bapak Ibu, dari data pribadinya sudah lengkap ya, sudah lengkap, udah cukup lengkap ya di data anggotanya juga. Nah, untuk yang pentingnya, untuk yang utamanya yaitu yang di kotak merah itu yang diutamanya Bapak Ibu. Misal kita coba isi saja. Yang di sini tinggal bisa diisi ya Bapak Ibu dari nomornya, nanti udah otomatis mengikuti ini ya. Dan juga ada anggota biasa, luar biasa ataupun investor. Di sini juga bisa dipilih juga kelompok berapa, dan di kantor bisa pilih pusat ataupun simpan pinjam ataupun kantor cabang sesuai kebutuhan koperasi Bapak Ibu. Nah, untuk di identitasnya juga bisa dipilih mau KTP, SIM, paspor, kartu pelajar, ataupun NIK. Dan juga nama lengkap jangan lupa diisi ya Bapak Ibu di sini di kolom ini. Di emailnya juga ini penting juga, email email aktif dan juga nomor telepon yang aktif. Karena kalau terjadi untuk reset PIN ataupun apa, karena email dan nomor ponsel yang aktif ini sangat dibutuhkan ya Pak Ibu untuk kode OTP-nya buat kita kirimkan. Dan juga di sini bisa pilih juga jenis kelamin gitu. Dan juga sisanya untuk selebihnya itu opsional ya Bapak Ibu, boleh diisi. Yang penting yang di kotak merah itu diisi lebih dahulu sebelum ke yang lain. Nah, di sini kan kita sudah beres, dan juga kita lanjut ke. Nah, kita lanjut ke simpanan, kita lanjut ke modal. Nah, ini modal itu disesuaikan oleh koperasinya Bapak Ibu. Kalau simpanan pokoknya itu di koperasi kebijakan, baik kebijakan koperasi Bapak Ibu. Ada yang 75 ataupun 100 ataupun berapa. Simpanan sukarelanya pun balik lagi kebijakan Bapak Ibu, tinggal bisa diedit saja di sini ataupun klik di sini aja untuk mengedit, bisa diedit ya Bapak Ibu di sini ya. Sesuai kebutuhan Bapak Ibu saja. Simpanan wajib juga kebijakan dari koperasi yang masing-masing lagi mau berapa, tinggal editnya di tanda pensil ini. Nah,
untuk selanjutnya kita ke transaksi ya Bapak Ibu. Kan tadi namanya sudah terdaftar, kita langsung ke setoran ya Bapak Ibu. Kita klik setoran. Jadi kita ketik saja Bapak Ibu asal. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu untuk setoran. Untuk setoran ini untuk penyesuaian juga kebijakan Bapak Ibu juga. Misal untuk kita bukti kita nyetor misal 25.000, kita tinggal klik saja setor. Berarti sudah. Untuk simpanan wajibnya misal 100.000, kita bisa klik aja setor. Karyawannya misal beberapa Bapak Ibu, misal kita masukin nah, berarti checklist berarti sudah bisa Bapak Ibu. Nah, untuk cetak slip juga sudah ada di sini, tiket slip juga sudah ada, simpanan harian juga bisa diatur, berapanya, pinjaman juga sudah ada di sini Bapak Ibu kolomnya, dan juga utilitas atau lain-lain, misalnya ada kebutuhan yang lainnya bisa diedit juga di sini Bapak Ibu untuk kebutuhan koperasinya masing-masing. Nah, selanjutnya kita ke laporan, kita ke lanjut kita ke laporan simpanan, terus ke simpanan, terus ke setoran simpanan. Nah, di sini kan sudah ada Bapak Ibu ya untuk setoran simpanan sendiri. Di sini juga ada kode-kodenya, ada SP kode simpan pinjam, SS faktorela, SO simpanan wajib atau dan sebagainya. Nah, di sini juga kita cari juga sini kantornya juga ada kode-kodenya lagi yang tadi sudah di awal unit ya, tiga juga sudah ada kelompok-kelompoknya. Nah, udah itu kembali lagi ke Bilan. Di sini juga kita lanjut ke nah, yang semua yang sudah di sini, yang sudah laporan setoran sini sudah otomatis di jurnal ya Bapak Ibu. Bisa dicek juga di jurnal. Nah, di sini lanjut di sini Bapak Ibu di jurnal, klik akunting terus jurnal. Di sini sudah langsung terdaftar ya Bapak Ibu. Tadi kan sudah dimasukkan ya setoran-setorannya yang tanggal-tanggalnya juga sudah masuk. Di tanggal 11 sudah masuk juga. Tadi juga sudah masuk di debitnya itu sudah masuk kayak 30.000 untuk simpanan sukarela. Simpanan wajib juga ada 100.000 sudah masuk. Pokok juga sudah masuk. Jadi sudah terotomatis dicatat di sini ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut juga ke laporan. Daftarnya sudah termasuk ya Bapak Ibu.
Nah, untuk ajuan pinjaman itu bisa di selanjutnya juga kita balik lagi ke klik administrasi, Bapak Ibu, klik administrasi untuk pinjaman, klik pinjaman, terus ke produk, klik produk. Nah, di sini untuk eh, pinjaman semua, untuk pengajuan pinjaman, sini sudah ada kode-kodenya, Bapak Ibu. Untuk pengajuan semua, di sini ada kodenya, produknya apa, bisa simpan pinjam atau pokoknya pinjaman umum, jenis jasanya seperti apa, ataupun persentase seperti apa. Di sini sudah ada banyak pilihannya, Bapak Ibu. Di sini juga ada contohnya juga pinjaman flat bulanan, misal jasanya berapa persen. Itu bisa diedit juga, Bapak Ibu, di sini semua. Untuk selanjutnya juga kita lanjut ke pengajuan Bapak Ibu untuk lanjut ke pinjaman tadi. Nah, di sini kita bisa masukkan pengajuan baru. Nah, di sini nomor anggotanya kita cari seperti tadi. Nah, di sini muncul Bapak Ibu tanggalnya, jangan lupa diisi tanggal berapa di sini. Nah, pencatatan anggotanya juga, tanggal anggotanya juga, dan juga di selanjutnya juga statusnya bisa apa gitu, bisa ada pilihannya di sini. Nah, juga sini ada saldo modal, ada saldo juga non modal. Nah, tinggal bisa dicek juga milik sendiri, misal kerjaannya wirausaha, perusahaannya ABC, langsung ke bawah, yang juga bisa pengajuan langsung pengajuan pinjaman di sini Bapak Ibu bisa diklik dan langsung bisa disimpan. Hmm. Pokoknya di sini untuk pengajuan bisa di sini semua ya Bapak Ibu. Hmm. Dan juga untuk produknya bisa dipilih Bapak Ibu ya. Ini misalnya PU, pinjaman umum, tujuannya apa, jangka waktunya berapa lama, mau bisa anggarannya bisa tunai, debit, bank BCA, atau bank Mandiri, atau bank BRI, atau yang lainnya. Ini. Tapi misal 12, 13, bisa 300, 3 juta, misal 3 juta, 2 juta, ke- ini kita tunai, kita ditambah apa. Nah, udah ini bisa klik ini juga Bapak Ibu, dan juga langsung disimpan. Nah, jadi langsung ada bacaan di sini Bapak Ibu yang langsung muncul pinjaman juga, itu kita bisa dicek dulu di sini. Nah, nanti muncul kayak gini gitu. Hmm, udah deh. Nah, terus klik juga ini bisa diedit lagi ke bawah, terus tujuan pinjaman di sini kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini juga pinjaman sebesar 2 juta. Nah, itu bisa isi juga klaim, disetujui. Kalau memang sudah disetujui anggotanya untuk pinjaman, itu juga sepertinya.
Nah, nah, bisa di lagi, disetujui oleh tim adminnya sendiri, udah disetujuin, berarti udah ada tanda ini, berarti sudah disetujui ya buat untuk anggota dipinjam untuk meminjam, pengajuan peminjaman. Sebelum pencairan, Bapak Ibu juga bisa kita klik juga ke transaksi, transaksi, terus kita klik rekening, kita buka rekening. Nah, kita juga cari dulu namanya yang tadi kita sudah daftarkan, anggota kitanya di, nah, ini pinjaman, kita klik pinjaman. Nah, sini ada Bapak Ibu ya. Nah, di sini dulu klik ke rekening, ini juga pengajuannya. Ini ada pengajuannya semua Bapak Ibu di sini dengan jumlah juga udah ada di sininya, pinjamannya 2 juta juga tadi, langsung ke simpan. Dan lagi ke simpan di pinjaman. Oh, oh. Nah, itu kan udah disetujui Bapak Ibu ya, berarti udah di aksesnya oleh tim adminnya untuk anggota yang sudah meminjam, berarti sudah muncul ya, udah langsung otomatis di aplikasi sudah ada di sini. Paling dari saksi online pun cukup sampai di situ Bapak Ibu. Untuk pertanyaannya boleh ditanyakan ya Bapak Ibu. Baik Bapak, untuk scheduling kita sudah dulu Bapak Ibu ya, kita lanjut dulu ke sesi takbil ya, untuk yang aplikasi anggotanya Bapak Ibu. Kita setting dulu ya.
Sambil menunggu, Bapak Ibu bisa download juga di Saktilingnya di Android ataupun di iOS ya Bapak Ibu ya. Untuk tata cara registrasi ya sudah kami share di chat Zoom ya Bapak Ibu, bisa di situ. Nah, sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Ini portal pertamanya untuk portal pertama Saktilingnya sendiri. Nah, di sini udah portalnya Bapak Ibu ya, di portal Sakti sendiri. Ini kita masukin aja pakai nomor yang tadi pas di online kan dimasukin nomornya Bapak Ibu. Ini kita masukin dulu nomornya. Passwordnya juga kita masukkan. Nah, udah login ya Bapak Ibu. Di sini juga kita ada berbagai fitur ya, ada berbagai fitur juga. Bisa kita berbagi juga ini, bisa berbagi ke rekening juga, bisa juga berbagi ke rekening sama anggota koperasi, atau berbagi antar koperasi juga bisa, melalui kanal bank juga bisa, dan ataupun eh, pembayaran sini sudah dilengkapi oleh di support oleh Ayo Connect, Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada fitur beli pulsa. Di sini Bapak Ibu juga bisa juga tinggal masukkan nomornya berapa. Dan juga di sini ada PDAM, bayar PDAM, ataupun paket data, atau token listrik, atau listrik pasca bayar, pinjaman, uang elektronik, pilih sakti, ataupun yang lainnya. Nah, di sini juga kita ada minimark juga. Kalau sudah Bapak Ibu punya usaha, seperti itu tadi yang dilatih, itu bisa terintegrasi langsung Bapak Ibu ke Sekileng. Bisa klik sini, bisa milih. Tuh, buat di sini contohnya, ini ada paket kebutuhan pokok, misal kayak lebih ke online shop ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini minimal itu ada minyak goreng, membersih paket ataupun contohnya seperti ini lah Bapak Ibu. Nah, untuk RAT juga sudah bisa RAT online di sini Bapak Ibu di bawah fitur Sekileng untuk RAT online-nya sudah ditambahkan di sini. Coba lagi. Nah, ini kita cek-cek terus ya Bapak Ibu yang buat fitur-fiturnya. Nah, di sini untuk cek mutasi juga bisa di sini Bapak Ibu mutasi mutasi simpanan atau pinjaman bisa dicek juga. Dia tinggal klik aja rekeningnya berapa, terus tanggalnya berapa sampai tanggal berapa, lebih ke mutasi saldo kayak di virtual akun bank-bank seperti bank lain gitu. Jadi kita bisa kelihatan mutasinya apa yang sudah kita keluarkan ataupun sudah masuk ke kita transaksinya. Nah, terus juga di sini kita kalau lihat rekening nih Bapak Ibu, nah ini kan ada terakhirnya nih, ada simpanan pokok nih, masuk 75.000 atau simpanan wajib 200.000, simpanan sukarela 500, simpanan harian 2 juta. Nah, jadi udah kelihatan Bapak Ibu udah jelas seperti ritual akbar pada umumnya. Tapi untuk lebih ke koperasi. Nah, di sini juga untuk
bayar listrik juga bisa nih Bapak Ibu, tinggal masuk nomor meterannya masukin nomor meterannya Bapak Ibu, tinggal masukin ke sini. Untuk transaksi juga bisa, tinggal pilih mau yang buat dari 20.000, 50.000, masukin 20.000, 100.000, ataupun 200.000. Ini ada harga-harganya di pinggirnya, tinggal klik aja Bapak Ibu. Tapi untuk Nah, untuk setor ke bank juga sini ada pilihannya Bapak Ibu. Ada bank BNI, BRI, atau yang bersama. Bisa juga pakai Alfamart atau Famidi. Atau beli voucher juga bisa pakai sini. Ada kartu debit GPN juga sudah ada. Hmm, di, di pengaturan juga sini kita bisa klik profil kita, bisa diganti juga fotonya Bapak Ibu. Fotonya bisa kita ganti, lokasi kita bisa ganti juga. Web biodata sini kita bisa diedit semua ya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau mau ubah PIN juga di sini bisa ubah PIN. Dan juga untuk kontak bantuan juga mesti informasi lainnya ada di sini ya Bapak Ibu. Itu tinggal klik saja. Jadi ya itu sekian ya Bapak Ibu, untuk kita udah ngelihat fitur-fitur apa saja yang bisa pilih secara real di aplikasi seperti apa. Paling segitu ya Bapak Ibu. Sekian dari saya untuk penjelasannya. Saya balikan lagi ke Teriska ya Bapak Ibu. Terima kasih Mas Ariandi untuk komentar berikutnya. Sekali ya Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat. Kalau bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan ya Bapak Ibu terkait aplikasi Saksiling atau aplikasi Saksiling online-nya ya, yang tergantung di depan di sini silakan. Terlalu sulit menggunakannya ya, tapi kalau pengguna yang mungkin masih awam akan lama untuk bisa mengerti dan menggunakannya. Kira apa solusinya kalau ingin menggunakan? Oke, baik. Ini dari pertanyaan dari Kopaswado ya. Terus ini saya bantu jawab ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu mengimplementasikan aplikasi Sakti di koperasinya Bapak Ibu, nanti akan ada pelatihan Bapak Ibu. Jadi dari tim Sakti akan mendampingi Bapak Ibu ya untuk menggunakan aplikasi Saktinya ini gitu. Jadi ada pelatihan terlebih dahulu nih terkait penggunaan aplikasinya seperti apa gitu, aplikasinya Bapak Ibu gitu. Dan kami juga akan mendampingi selama 1 tahun ya untuk penggunaan aplikasinya gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu.
untuk aplikasi ini, kami pasti akan bantu dampingi gitu untuk penggunaannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Terus. Sakti, semoga kita juga ketularan sedikit sakti Pak, Untuk membuat ini semangat karena testimoninya selama sudah ini ada kita ya kadang-kadang saya Bapak akhir Ibu, bulan silakan suka dilihat berputar yang beginilah yang selisih lah testimoni yang dari ini yang sudah lupa di berbuka dan jurnal lah kita ini semoga tidak lagi ya Pak ya. Terima kasih, semoga sehat selalu dan saktinya makin sakti Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Beberapa video ya, testimoni, ada testimoni dari pengguna sakti ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih untuk tim Sakti. Semoga kita juga ketularan sedikit sakti, Pak. Membuat ini semangat karena selama ini kita kadang-kadang setiap akhir bulan suka berkutat yang beginilah yang selisih lah yang ini lupa di jurnal lah ini semoga tidak lagi ya Pak ya. Terima kasih, semoga sehat selalu dan saktinya makin sakti Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu silakan, ada lagi yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan ya Bapak Ibu ya, langsung disampaikan. Pertanyaan dari Bu Riana Situmorang, username dan password dapat dari mana gitu ya. Ini untuk username dan password aplikasi yang mana ya Bu? Untuk aplikasi Sakti Online atau aplikasi core banking-nya itu sudah kami kirimkan pada saat bersamaan dengan link Zoom ya Bapak Ibu ya, untuk username dan password-nya ke nomor yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Ini sambil menunggu, dimohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi formulir feedback atau umpan balik yang linknya akan kami kirim melalui chat Zoom ya Bapak Ibu. Kami sangat menghargai pandangan dan masukan Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas kami ke depannya. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan terkait aplikasi bisa langsung disampaikan. Masih bingung ya Bapak Ibu ya?
Oke, nah bagi Bapak Ibu yang sudah menghadiri kegiatan workshop Sakti Center hari ini, kami ada penawaran spesial ya Bapak Ibu. Ataupun Bapak Ibu ingin diskusi lebih lanjut, ini tidak dipungut biaya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengisi link yang akan kami share pada kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti isi link berikut untuk mendapatkan penawaran spesial dari kami gitu Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang berkenan, bisa juga mengundang tim sakti di acara RAT ya Bapak Ibu. Nah, bisa menghubungi kami via WhatsApp. Kami siap menjadi fasilitator untuk sosialisasi secara langsung mengenai aplikasi digital sakti. Kami juga bersedia apabila Bapak Ibu ingin dijadwalkan untuk presentasi khusus ya via Zoom ya Bapak Ibu ya. Bisa langsung menghubungi kami via WhatsApp ya Bapak Ibu, silakan. Oke, sebelum acara selesai, diharapkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Dikarenakan setelah acara workshop ini, kami akan mengirimkan sertifikat berdasarkan daftar hadir. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa kunjungi akun sosial media kami untuk mendapatkan informasi menarik ya Bapak Ibu terkait sakti dan juga kegiatan-kegiatan sakti seperti itu. Bapak Ibu bisa cek pada link sosial media yang sudah di-share oleh kami pada kolom chat Zoom. Alhamdulillah, waktu tidak terasa dan kegiatan akan segera selesai. Semoga dari penyampaian materinya bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu memiliki gambaran mengenai aplikasi Sakti. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kegiatan berikutnya. Saya mewakili tim Sakti dan Mas Erliandi. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ini mungkin